Ini perlu kita pahami bersama. Kadang ada orang yang perintah Allah yang lain begitu dikerjakan dengan semangat. Sholat 5 waktu, zakat, kurban ditunaikan. Tetapi berkaitan dengan syariat agama yang lain kadang diabaikan. Bisa jadi ibadah yang lain dia tunaikan dengan baik, tetapi bisa jadi bertetangga tidak baik. Dia punya harta itu untuk menyakiti tetangga. Kan wonten mawon nggih kados niku nggih. Nah, apalagi kita itu punya tanggung jawab di hadapan Allah, punya istri dan juga punya anak. Nah, setelah kita itu mampu dan bisa menjalankan perintah agama, bagaimana kita itu mampu mengarahkan istri dan anak-anak kita ke jalan agama. Karena begini Bapak Ibu sekalian, kadang wong niku mengurusi awake dhewe mboten peduli karo keluarga. Wis ora sah tangga teparo. Dengan istri sendiri pun kadang itu diabaikan. Kenapa ini saya tekankan? Karena yang bertanggung jawab berkaitan dengan istri dan anak itu adalah kita, yaitu kaum laki-laki. Tanggung jawab apa? Syariat yang bagaimana? Kita harus perhatikan. Istri kita bergaul dengan masyarakat bagaimana? Jangan-jangan di belakang kita istri kita itu malah seringnya itu ngerumpi yang bikinnya gak karuan dalam lingkungan keluarga. Nah, kok harus kita perhatikan? Kenapa? Karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Cara berpakaian istri harus kita perhatikan. Di saat istri kita keluar, cara berpakaiannya itu sudah menutup aurat atau belum? Karena kalau sampai istri kita keluar tidak menutup aurat, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau istri kita keluar dan sampai menimbulkan fitnah, apalagi sampai tidak pun dalam ilmu fikih, dalam syariat itu tidak dibenarkan. Maka tadi saya sampaikan, kalau kita mau bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka di dalam kita memperhatikan istri kita pun kita harus bersungguh-sungguh. Bukan hanya kita carikan duit yang banyak, sementing oleh duit bali weken brek maring bojone. Niku mboten cukup ngaten niku. Lebih jauh dari itu, keselamatan di hadapan Allah harus kita perhatikan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di zaman sekarang orang itu biasanya yang diikutin itu tren, mode, gaya, macam-macam. Kita harus perhatikan. Maka tadi saya sampaikan, kalau kita bersungguh-sungguh di dalam kita menjalankan agama, kita yakin bahwa apa yang dilakukan oleh istri jika itu melanggar, maka kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kalau istri keluar berpakaian tidak sesuai dengan syariat, kita pasti akan tegur. Gimana badan? Aja nganggo gue. Tapi yang terjadi di zaman sekarang mungkin ya mudah-mudahan sedikit. Kadang kita kurang memperhatikan itu. Sehingga dengan kita tidak memperhatikannya, maka hal itu menjadi kebiasaan seorang istri yang akhirnya itu menjadi kebiasaan yang akan diabadikan. Nah, kalau itu sampai mati, kalau itu belum bertobat kepada Allah, maka dosa yang dilakukannya itu akan ditanggung oleh seorang suami, dikarenakan seorang suami tidak memberikan pengarahan berkaitan dengan agama. Nah, tapi aku orang ngerti jadi wong lanang, orang ngerti syariat ki keprimen, orang ngerti kon ngaji. Maka sekali-kali ajaklah keluarga kita itu refreshing ke majelis taklim. Jangan hanya sekedar refreshing jalan-jalan ke taman bunga, jalan-jalan ke taman Serang. Ya Serang ya benar ya. Tapi coba kita itu ajak istri kita jalan ke majelis taklim refreshing. Hati kita bikin fresh, pikiran kita bikin fresh. Pernahkah ketika jenengan habis sholat Jumat jenengan wangsul terus jenengan takon maring bojone, niki kerungna khutbah apa ora? Pernah no mboten? Ora pernah. Ya kon nyampe kena keprimen wong dah kurang duwe kena. Ya. Nah, ini tugas untuk menyampaikan saja kula jenengan kadang kelalen. Karena apa? Dengan kita menegur seperti itu, istri akan teringat. Istri itu akan hatinya tergugah bahwasanya mungkin kalau saat itu tidak mendengarkan, mungkin Jumat besok akan mendengarkan karena nanti akan ditanya suami. Kemudian bagaimana kita itu memperhatikan
cara istri kita berbusana sesuai dengan syariat di luar rumah ini ya. Kalau di dalam rumah dengan suami, dengan anak itu beda. Ini harus menutup aurat. Tetapi di zaman sekarang ini, yaitu tadi saya sampaikan tren, gaya, mode, ya, cara berpakaiannya itu kadang sepotong-sepotong di zaman sekarang itu ya. Sepotong tertutup auratnya, sepotong terbuka. Padahal Islam itu mengajarkan masuklah Islam dengan keseluruhan. Kalau kita mau berpakaian secara Islami, ya semuanya. Rambut tidak boleh terlihat, harus tertutup dan lain sebagainya. Tertutup pun itu tidak boleh dengan yang ketat, harus dengan pakaian yang longgar. Ini beda, tertutup dan terbungkus. Kalau terbungkus bentuknya kelihatan, bener ingatan itu nggih. Tapi kalau tertutup bentuknya tidak kelihatan. Nah, maka diusahakan kita sebagai seorang suami harus bisa mengarahkan kepada istri kita bahwa berpakaian yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, berpakaian yang menutup aurat, yang longgar, tidak boleh cekakakan di hadapan orang lain. Nah, ini harus kita perhatikan. Kalau kita ini mau bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang terjadi pengetahuan pada umumnya, suami itu hanya yang penting mencukupi kebutuhan dohir. Karena jika kebutuhan dohir itu tidak terpenuhi, orang lain pun melihatnya kebutuhan tidak terpenuhi dan sebagainya, tidak tercukupi. Orang lain tahu suami kurang memperhatikan berkaitan dengan hal yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah apabila kita mengerjakan dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah kita akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kita melakukan kebaikan. Amin Allahumma amin.